Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya harus bahas ini dan ini mungkin agak apa ya, mengejutkan teman-teman semua, bahkan mungkin ada yang akan sedikit noid ya atau parno, tapi saya harus ngomong ini teman-teman ya, karena ini menurut saya sangat-sangat penting dan biar kita lebih jeli lagi gitu loh teman-teman ya. Jadi kondisi market seperti ini ya, kondisi market yang lagi dam parah seperti ini, nggak parah-parah amat sih. Vitalik Buterin teman-teman ya, atau bos Ethereum lah ya, founder Ethereum ini, dia jujur-jujur dan belak-belakan mengatakan ke publik bahwa kita langsung baca aja kayaknya teman-teman ya, biar lebih jelas. Dan ini kenapa saya lebih memilih koin untuk direview. Oke, lanjut saja teman-teman. Oke, diangkat dari You Today teman-teman ya. Co-founder Ethereum ya, atau Vitalik Buterin ini menyambut pasar beruang atau pasar biris lainnya teman-teman ya. Tapi banyak sekali yang statementnya ini bisa menjadi kontroversi teman-teman ya. Tapi ini menurut saya positif sih. Ini bagus gitu loh. Edukasi lah buat kita semua ya. Karena tampaknya semakin mungkin bahwa cryptocurrency berada pada tahap awal musim dingin kripto lainnya. Awal musim dingin ya. Bisa dibilang apa teman-teman ya, bisa dibilang winter of crypto lah teman-teman ya. Mungkin akan ada pembekuan ya, itu secara ini ya, secara harafiahnya teman-teman ya. Mungkin pasar nggak akan jalan gitu-gitulah, makanya dibilang winter crypto teman-teman ya. Oke, salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, memilih untuk melihat sisi baiknya dalam wawancara baru-baru ini ya dengan Bloomberg. Programmer Kanada Rusia terkemuka atau si Vitalik ini mengatakan bahwa para anggota industri yang benar-benar membangun sesuatu akan menyambut pasar biris ini ya. Lainnya, penurunan harga akan dapat menghilangkan kelebihan spekulatif di ruang kripto menurut Buterin teman-teman. Ini jelas sekali teman-teman. Mereka menyambut pasar biris ya, atau pasar penurunan ini karena ketika ada periode panjang harga bergerak nilai dalam jumlah besar seperti itu. Jelas membuat banyak orang senang. Oke, untuk para investor pasti merasa senang, tapi para retail teman-teman merasa ini bencana gitu loh. Itu kenapa saya selalu giring mindset kalian itu untuk melihat ini sebagai diskon gitu loh teman-teman. Jangan melihat ini kehancuran ya, karena itu akan memicu kita untuk cut loss ya. Tetapi juga cenderung mengundang banyak spekulasi ya jangka pendek. Perhatian. Oke, Buterin memperkirakan bahwa banyak proyek cryptocurrency yang ada ya dapat gagal selama pasar biris ini ya. Ini penting teman-teman ya, yang brutal ya. Dan hanya yang berkelanjutan yang dapat bertahan. Jadi saya akan bahas topik ini teman-teman karena ini penting sekali ya. Jadi si Vitalik Buterin ini ya, dia memperkirakan bahwa memang banyak koin atau banyak cryptocurrency yang nanti akan gagal di tengah pasar biris ini, di tengah pasar mengalami penurunan ini. Banyak kripto yang akan gagal di sini teman-teman ya. Ini luas pandangannya. Kripto baru ya yang bisa dibilang projectnya kurang bagus atau bahkan tidak punya project ya, di sini akan gagal teman-teman menurutnya ya. Jadi saya ambil pahitnya aja. Mungkin nanti kalau pasar seperti ini terus teman-teman ya, tapi walaupun nggak lama teman-teman ya, banyak nanti akan timbul koin-koin mungkin tiba-tiba scam, koin-koin mungkin tiba-tiba hilang, koin-koin mungkin tiba-tiba nggak gerak lagi ya. Jadi ini yang patut kita waspadai teman-teman. Karena di sini jelas sekali yang ngomong ini Vitalik gitu loh teman-teman ya. Buterin memperkirakan bahwa banyak proyek cryptocurrency yang ada dapat gagal selama di pasar biris ini ya, pasar beruang ini, atau di tengah-tengah pasar lagi turun ini. Dan hanya yang berkelanjutan yang dapat bertahan. Yang berkelanjutan ya yang punya project gitu loh. Kamu membuat project 2 tahun ke depan. Kami mau buat project di tahun ini dan roadmapnya jelas. Kira-kira dia akan buat apa di waktu-waktu dekat ini. Nah itu melambangkan kalau
koin-koin inilah yang bisa bertahan di tengah pandemi pandemi kripto ini ya. Saya bilang aja gitu biar lebih simpel teman-teman. Itu kenapa saya selalu memilih koin untuk direview teman-teman ya. Yang pasti-pasti saja dulu ya. Karena wow, ini bahaya gitu loh teman-teman ya. Kalau Vitalik sampai ngomong ini bahaya, bisa bisa saja koin-koin yang baru muncul ini nggak kuat bertahan karena pas mereka muncul apa ya, langsung begini loh kasarnya ya, mereka baru buka usaha tiba-tiba Covid datang gitu loh. Itu hanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai budget lebih yang bisa bertahan. Kira-kira contoh kasarnya seperti itu teman-teman ya. Saya bisa dibilang di sini Sinja itu akan aman gitu loh teman-teman ya, karena Sinja projectnya ini jalan ya di tengah-tengah pandemi kripto ini. Saya bilang aja pandemi kripto teman-teman ya, atau di tengah-tengah pasar biris ini ya. Jadi ya buat teman-teman semua mainlah koin-koin atau token-token yang betul-betul serius ya teman-teman, karena ini bahaya. Oh, token-token baru bisa bisa kehabisan modal teman-teman, kasarnya seperti itu. Dan ya bisa jadi kecenderungan akan scam ataupun akan rug pull gitu loh, karena token itu butuh dana teman-teman ya. Oke, pasar cryptocurrency telah mengalami penurunan yang parah selama beberapa bulan terakhir dengan Bitcoin jatuh ke 32.900 teman-teman pada 24 Januari. Koin nomor 1 menerima di bawah tekanan berat ya. Saat ini diperdagangkan tepat di 38.000 setelah pulih dari 45.000 pada 10 Februari. Bitcoin adalah turun 44,56% dari rekor tertinggi dari ATH-nya teman-teman ya. Selanjutnya juga Ethereum di sini berkinerja lebih buruk teman-teman, turun juga, saat ini pergerakan 4,06 di bawah rekor puncaknya. Kalau kita berbicara koin raksasa ini teman-teman, sudah nggak diragukan untuk Bitcoin dan Ethereum. Saya sudah nggak meragukan, untuk jangka panjang sekalipun memang aman dan memang jelas gitu loh teman-teman. Jadi sekarang intinya jangan kalian, ini lagi panas-panas loh, orang lagi butuh uang semua nih. Oh, termasuk jadi gini, token-token baru ya, koin-koin meme baru, di belakangnya itu juga manusia teman-teman ya. Di belakang token-token jadi itu orang teman-teman. Mereka juga butuh uang ketika terjadi seperti ini ya, drop market. Jadi lebih hati-hati gitu ya. Kata-kata Buterin menggemakan ya, komentar baru bahwa ini yang dibuat oleh tim O'Reilly ya, yang diyakini telah mempopulerkan istilah Web 2.0 teman-teman ya, seperti dilansir oleh Today. O'Reilly baru-baru ini membandingkan keadaan pasar kripto saat ini ya dengan hirukpikuk.com ya di akhir 90-an lah ya, mengklaim bahwa Web3 hanya akan dapat muncul setelah kegagalan kripto lainnya ya. Jadi adapun motif atau adapun berita di luar sana yang mengatakan memang mereka harus hancurkan project 2.0 untuk lahirkan sell kripto lah ya, bisa dibilang sell kripto atau sell coin yang memang betul-betul fresh di Web3 ini teman-teman. Tapi saya nggak akan bahas ini, saya mau lebih ke teman-teman ambil materi yang pesan dari Vitalik ini teman-teman ya. Akan banyak sekali kripto yang tidak akan bertahan di tengah-tengah pandemi kripto ini. Jadi buat teman-teman semuanya ya, koin-koin yang kalian mau beli nantinya, ini kan lagi dump semua nih ya, lagi dump semua. Koin-koin yang nanti akan kalian beli itu kalian harus cek baik-baik, oke? Kalian harus, kalau bisa kalian memang telusuri, benar-benar telusuri gitu loh teman-teman ya. Kalau saya pribadi bisa saja saya bilang gini ke teman-teman semua ya. Pokoknya ya, di luar Shiba, Baby Dot, Shinja, Saitama ya. Ya memang kenapa saya pilih 4 koin ini, karena kok 4 koin ini memang sudah saya periksa gitu loh ya. Saya pribadi ya saya tidak menyarankan kalian untuk harus ikut saya, enggak teman-teman ya. Tetap kalian harus research lagi gitu loh. Tapi kalau saya pribadi dari 4 koin ini saya rasa akan aman ya. Akan aman dari sisi protect-nya atau dari sisi save-nya di tengah pandemi kripto ini, kira-kira seperti itu. Jadi ini aja pesan saya buat teman-teman semua, semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Saya akan update lagi dalam beberapa jam ke depan. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat pagi.